Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatan. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin sekalian, jemaah kuliah duha Masjid Asy-Syarif BSD yang dirahmati Allah, DKM Asy-Syarif, para asatid, semua yang hadir mudah-mudahan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 28 Juli terjadi gempa di Lombok. Sebulan setelah itu Agustus Palu. Lalu kemudian Selat Sunda. Sebelumnya lagi ada pesawat CT610. Musibah silih berganti, bencana, malapetaka. Semoga Allah ampuni mereka semua dan Allah sayangi kita dan Allah lindungi negeri kita Indonesia. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian duha kali ini saya mau bicara tentang 3 amalan penolak bencana. Sekaligus 3 amalan pengundangnya. Agar kita semuanya bisa mengerti bahwa bencana, musibah, malapetaka itu sesungguhnya bisa ditolak dengan cara amalan-amalan ini. Dan siapa yang mengerjakan 3 amalan berikutnya, itu kontan ngundang bencana dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tapi sebelum saya mulai kajian ini, kita doa dulu buat semua korban musibah Selat Sunda, Lombok, Palu dan di mana saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka. Allah terima arwah mereka yang sudah berpulang, dan buat keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan keteguhan, keimanan dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ta'ala rahmati Allah, tanggal 22 Desember kemarin terjadi tsunami di Selat Sunda di Pantai Anyer saat pukul 9 lewat. Kegaduhan musik di mana-mana, dan hati-hati juga nih jelang tahun baru. Sudahlah, hal yang sia-sia itu pasti membawa sengsara, sementara ketaatan akan membawa kita keselamatan. Maka jangan lakukan yang sia-sia muslimin umat Muhammad. Tanggal 22 Desember malam itu, ketika lagi ada hiburan dangdut macam-macam ini, maka kemudian ada seorang pria bernama Nono, asal Bekasi, lagi liburan juga sama keluarganya. Puyeng dia ngeliatin itu, hiburan-hiburan itu. Biasanya orang-orang model antum begini, yang doyan ngaji, yang doyan zikir, doyan itikaf, kalau ngeliatin yang kayak gitu-gituan pusing kepalanya, sama Nono. Maka dia sadar pada jam 9 lebih dia belum sholat isya maksudnya. Dia ajak panggil istrinya, dia panggil anak-anaknya, tuh ada musola, sholat. Masuk nih Nono nih musola, dia sholat sama istrinya sama anaknya. Itu jam 9:20, persisnya 9:27. Ngatalimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kepada orang-orang PLN, tanya kepada Band 17 yang kemarin jadi korban, mereka nggak kedengar apa-apa. Padahal itu ombak kencangnya luar biasa itu. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu gemuruh itu terjadi, maka Nono udah selesai sholat, dia ngelihat itu gelombang 7 meter. Dan gelombang 7 meter itu menghantam pantai, tapi anehnya kata Nono, nggak secuil air pun masuk ke musola kecil itu.
Dan ini kisah Nono ini dimuat di Harian Republika. Bukan katanya, bukan. Kalau Anda nggak nyampe ke Anyer, Pantai Talise, Manado, hotel-hotel bintang 4, bintang 3 di sekeliling Pantai Talise itu, di Palu maksud saya, bukan Manado. Anda akan lihat itu, hotel-hotel aja ambruk diterjang tsunami. Kalau Anda pergi ke sana, Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, Pantai Talise itu diapit oleh 2 bukit nih. Maknanya itu dia teluk, pantainya tenang, nggak ada gelombang. Maka nggak masuk akal bagi orang Palu Hotel Iman akan ada tsunami yang akan menghantam mereka, nggak masuk akal. Tapi saya beritahu kepada Anda bahwa hotel-hotel yang megah-megah itu masih berjarak kira-kira mungkin belasan meter dari bibir pantai. Ini ada satu masjid di Hotel Lima rahmati Allah benar-benar di pantai, dikasih jembatan. Sementara yang belasan meter itu roboh, hancur, sampai sekarang masih belum aktif, belum operasi itu hotel. Rumah Allah yang di tengah-tengah laut itu, di Hotel Lima rahmati Allah, muazzinnya bersaksi bahwa saya masih mengumandangkan azan ketika saya mengucapkan hayya 'alal falah, gitu. Tabrak. Itu tsunami menghantam. Tahu apa yang terjadi? Muazzinnya sehat-sehat aja, itu masjidnya pun juga masih utuh. Dan perhatikan di semua tempat bencana, perhatikan termasuk juga di Anyer, di Palu, bukan cuma masjid itu doang. Perhatikan di semua tempat bencana, rupanya masjid selalu Allah selamatkan. Apa pesannya? Pesannya adalah amalan kali ini yang pertama untuk nolak bencana adalah makmurkan masjid. Jangan biarkan masjid kosong. Mobil khusus di waktu-waktu sholat fardu nggak boleh kosong. Makmurin. Daripada kalian makmurkan malam tahun baru, enggak. Makmurin masjid. Maka ini penolak bencana. Kalau Palu kejauhan, Anyer juga belum nyampe. Nih yang dekat, Situ Gintung, Ciputat. Beberapa tahun yang lalu jebol tanggulnya, benar. Ratusan rumah hancur, korbannya ratusan jiwa juga. Namun Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari semua yang hancur seperti Allah sisakan, ada satu masjid masih bertengger di atas meskipun tanah di sampingnya longsor. Seolah Allah pengen kasih tahu, pengen nyari selamat nih, sini di rumahku. Saya, kampung ayah saya di Krui, Lampung, pesisir barat, pinggir pantai. Dulu sebelum ada lintas timur, kalau pengen sampai ke Krui, ke kampung ayah saya, harus lewat Liwa. Tahun 94, Liwa, Anda pernah tahu gempa Liwa tahun 94? Pernah dengar itu? Orang Liwa nggak pernah kepikir, sama seperti orang Anyer, sama seperti orang Lombok, sama seperti orang Palu, tidak pernah terpikir akan ada bencana karena berpuluh-puluh tahun belum pernah terjadi. Tapi kami sekeluarga selalu menyaksikan, kalau kami lewat Liwa, Liwa itu daerah puncak, daerah bukit, dingin. Kalau kami lewat Liwa, mampir ke masjid untuk sholat atau untuk pergi ke toilet, kami selalu dapati banyak masjid dikunci. Tahu sebabnya kenapa? Karena Liwa daerah dingin. Maka orang-orang lebih memilih sholat di rumah daripada harus keluar rumah, dingin pergi ke masjid. Laqad hamamtu bi'adzabi ibadi, hadis qudsi. Allah bilang, sungguh aku gemes sekali pengen azab hambaku. Walakinna zuwaral masajid, tapi sayang masih banyak orang-orang yang mendatangi masjid, maka azab aku tahan. Amalan pertama, nolak bencana, nolak murka Allah, nolak datangnya azab adalah makmurkan masjid. Siap kira-kira? Yang ibu-ibu kasih tahu sama suaminya, kasih tahu sama anak laki-lakinya, makmurin masjid. Yang laki-laki, ayo makmurin masjid.
Amalan pertama, nolak bencana Allah Subhanahu wa taala. 1. Amalan kedua, nolak datangnya bencana Allah Subhanahu wa taala tilawah Al-Qur'an. Rajin-rajin tilawah Al-Qur'an. Jemaah kuliah duha Asyarif sehari baca Al-Qur'an enggak usah banyak-banyak. 10 juz saja. Nah, setuju enggak kira-kira? Setuju ya? Emang sibuknya apa sih? Mudah-mudahan latihan ya. Latihan sehari 1 halaman baca Al-Qur'an, sempetin. Nanti kalau sudah sempetin, insya Allah nanti Allah mudahkan sehari 1 lembar bolak-balik. Nanti insya Allah Allah mudahkan bisa setengah juz sehari. Nanti Allah mudahkan bisa 1 juz sehari. Nanti sampai Allah mudahkan ihwatal iman rahmati Allah seperti para sahabat Rasul Utsman bin Affan radhiyallahu an, salat 2 rakaat salat malam khatam Quran 30 juz. Tapi itu nikmatin. Amal soleh itu insya Allah membuat antum semuanya ketagihan. Yang biasa sholat duha 2 rakaat, ntar bisa nambah 4 rakaat. Yang biasa 4, ntar bisa nambah 8 rakaat. Yang bisa 8, bisa ntar 12 rakaat. Yang udah ketagihan, kalau nggak sholat duha, rasanya sakau, ada yang kurang. Benar nggak kira-kira? Itu yang disebut ketagihan. Maka kalau sakau ibadah aja udah. Termasuk baca Quran. Apa urusannya baca Quran Ustaz sama nolak bencana Allah Subhanahu wa taala? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Wonosobo ada 1 rumah kebakaran angus, enggak bersisa. Tapi semuanya kebakar. Rahmati Allah, pemilik rumah kaget-kaget ada 1 mushaf Al-Qur'an kagak kesentuh api. Di Lubuk Linggau ada 4 rumah ludes dimakan api. Tapi mushaf Al-Qur'an enggak kesentuh. Sama selaras kayak seperti ini di Mesir ihwatal iman 1 gedung apartemen kebakar. Maka semuanya angus, lift enggak berfungsi, tangga aja dimakan api. Tapi Masya Allah dari puluhan rumah yang ada dalam apartemen itu ihwatal iman rahmati Allah ada 1 pintu. Pemadam kebakaran bingung, ini kok gak kebakaran api nih? Didobrak ihwatal iman, bung gitu. Begitu didobrak, Masya Allah masih utuh sedia kala. Dan pemilik rumahnya masih pada tidur. Ajaibnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa semuanya kebakar 1 enggak? Para pemadam kebakaran ngelihat di meja masih ada 1 mushaf kebuka. Rupanya sebelum tidur pemilik rumah sempat baca Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an. Dan Anda tanya kepada semua korban gempa, musibah, tsunami, malapetaka, apapun namanya. Saya mau cerita pengalaman saya datang ke Lombok. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Kecamatan Gunung Sari. Di dusun namanya Kapek, Lombok Barat. Rumah-rumah hancur. Warga udah gak bisa tinggal lagi di rumah. Tapi Masya Allah, ada 1 rumah Ustadz Nawawi. Ini rumah ihwatal iman retak juga enggak. Jadi kalau Anda cari nih sekeliling retak juga enggak. Yang lain hancur. Maka ihwatal iman rahmati Allah, waktu saya datang ke sana, apa amalannya Ustaz? Ini tempat Ustaz alhamdulillah setiap maghrib sampai jam 9 anak-anak ngafal Quran. Berapa banyak? 600 orang. Terus habis jam 9 sampai jam 2 malam mahasantri, orang-orang dewasa belajar Al-Quran di tempat ini. Dalam hati saya, pantas. Seperti itu gempa punya mata. Dihajar semua, begitu ketemu rumah ini, belok. Enggak cuma Ustadz Nawawi. Dari Lombok Barat saya diajak ke Lombok Utara. Di posko aksi cepat tanggap ACT. Mampir di sana hanya beberapa menit jelang sholat Jumat. Ini Ustadz posko kami. Saya bilang, kok masih berdiri? Di depannya musola hancur. Seberangnya hancur. Kanannya hancur. Kirinya hancur. Saya bilang, kenapa ini? Kok masih berdiri? Nanti Ustadz kira sholat Jumat dulu. Saya pertemukan dengan pemilik rumahnya. Haji Ibrahim namanya. Maka pergi kami sholat Jumat. Usai sholat Jumat ihwatal iman. Sudah ditunggu sama Haji Ibrahim.
Haji Ibrahim kemudian bercerita bahwa posko yang dipakai ACT ini Ustadz saya pinjamkan tadinya TPA. Oh nganggu ke saya, udah ngerti saya. Terus apa yang terjadi malam itu? Gempa berkekuatan 7 skala Richter Ustadz. Malam itu saya bersama 57 orang di sini. Murid-muridnya anak-anak dan sedikit ibu-ibu. Itu jelang Isya rahmati Allah. Waktu gempanya terjadi gitu, seperti monster bergerak di bawah tuh. Bung 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 hancur, semuanya hancur. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya amat khawatir nih banyak sekali anak-anak. Tiba-tiba itu batu bata berhamburan, cereng. Struktur enggak berubah. Batu bata lepas berhamburan. Kepikir saya lampu udah mati segala macam, kepikir saya pasti banyak yang terluka ini. Tapi Masya Allah, begitu saya evakuasi semuanya, secuil pun goresan nggak ada Ustadz, semuanya selamat. Alhamdulillah, saya masih nggak sadar tentang pertolongan Allah hari itu, buat saya dan anak-anak dan ibu-ibu. Tapi anehnya, besoknya jelang maghrib, anak-anak datang lagi, pengen ngaji. Mereka mengatakan, kakek malam ini ngaji kan? Saya bingung, saya mau jawab apa? Saya tanya sama anak-anak, emangnya kalian nggak takut kalau nanti malam gempa lagi? Tahu jawaban mereka Ustadz? Anak-anak jawab begini, kakek kami nggak takut. Semalam waktu lampu mati, gempa terjadi, ada pria tinggi, putih, besar, janggutnya panjang, memeluk kami, lindungi. Dan pria itu bilang, tenang, tenang, jangan takut. Dan Masya Allah lihat nih, Quran. Dan Quran itu yang kita sebut sebagai syafaat dunia, syafaat akhirat. Nanti dikubur ketika kita bingung, panik, rahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang nemenin, mungkar nakir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Kebanyakan kita bingung, panik mau jawab apa? Kalau kita ahlul Quran, kalau kita orang yang rajin baca Quran, kalau kita orang yang ngamalin Quran, maka akan ada sinar putih dan kemudian menjelma jadi makhluk yang amat rupawan. Dan makhluk itu tiba-tiba ngomong begini sama mungkar nakir, sudah, jangan kau tanyakan lagi kepada hamba Allah ini. Mungkar nakir lalu bertanya kepada pria yang bercahaya itu, memangnya kamu siapa? Maka pria itu mengatakan, aku adalah Al-Quran. Aku diizinkan Allah memberikan syafaat untuk orang ini, dan kalian sudah kembalilah, tidak usah tanyakan lagi orang ini, karena aku diperintahkan Allah beri syafaat untuk Quran. Amalan kedua untuk nolak bencana, baca Quran. Berapa banyak sehari? 10 juz, amin. Semampunya. Bisa 1 halaman. Bisa 1 juz. Bisa 2, 3 juz. Nikmati Quran. 1, amalan nolak bencana adalah apa? Makmurin masjid. 2, tilawah Al-Quran. 3, istighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Nolak bencana, nolak murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar nolak murka Allah Subhanahu wa taala? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuznibu la zahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian bakal Allah binasakan. Redaksinya benar Ustaz? Benar. Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan binasakan kalian. Summa ata biqaumin yaznibuna wa yastaghfiruna Allah faghfarallahu lahum. Kalian tidak berdosa, Allah binasakan. Lalu Allah akan datangkan satu kaum generasi berikutnya. Mereka berbuat dosa, lalu mereka minta ampun, istighfar pada Allah, dan Allah ampuni mereka. Allah senang melihat kita istighfar.
Dan istighfar, sambil Anda dengerin tausiah ini, istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sehari minimal istighfar kita 70 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rutinkan. Kenapa 70 kali? Rasulullah SAW bersabda, inilah astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Aku beristighfar. Aku bertobat pada Allah sehari lebih dari 70 kali. Dalam hadis riwayat lain Abu Daud, Rasulullah menyampaikan sehari lebih dari 100 kali. Kalau Rasulullah istighfar 70, 100 kali dalam sehari, siapa kita dibanding Rasulullah? Harusnya kita lebih banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kenapa Ustaz kau bisa nolak bencana? Karena ihwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini ihwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nungguin. Wabil khusus kalau istighfar kita jelang subuh di waktu sahur, istighfar. Surat 3 ayat 17, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan hamba-hamba yang Allah cintai adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi sebelum subuh istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Surat 51 mulai dari ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim kanu minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri hamba Allah yang masuk ke dalam surga. Mereka dapatkan semua kenikmatan surga yang Allah berikan. Ciri-cirinya kanu minal laili ma yahja'un. Yang pertama, mereka jarang sekali tidur malam. Tidurnya enggak nyenyak. Mereka bangun qiyamul lail. Yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka beristighfar. Wabil khusus di waktu-waktu sahur. Banyakin istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini teknik untuk menolak bencana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa nolak bencana, Ustaz? Istighfar itu surat Al-Anfal surat 8 ayat 33. Yang punya Quran buka surat 8 ayat 33. Jaminan Allah, selagi di kampung itu masih ada yang istighfar, enggak ada azab, enggak ada murka. Wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka orang-orang kafir Mekah selagi engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kalau Rasul masih hidup, jaminan Allah enggak mungkin ada azab. Beda, Nabi Nuh masih ada, Allah timpakan azab buat kaumnya. Musa masih hidup, Allah timpakan azab buat kaumnya. Semua Nabi yang pada nakal kaumnya Allah timpakan. Tapi jaminan Allah selagi engkau Muhammad masih hidup, enggak akan kutimpakan azab. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Pertanyaannya, Rasulullah masih hidup enggak? Rasulullah masih hidup enggak? Udah enggak. Rasul wafat. Maka jaminan ini sudah hilang. Jaminan azab enggak bakal Allah timpakan udah hilang. Tapi jangan khawatir. Buat umat Muhammad masih dikasih satu senjata. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab manusia selagi mereka beristighfar. Maka istighfar, amalkan ini jemaah. Sehari minimal berapa? 70 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisa baca Sayyidul Istighfar
Sama-sama yang hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 amalan nolak bencana. 1 apa 1? Makmurkan masjid. 2 tilawah Al-Quran. 3 istighfar. Dah, segitu aja ceramahnya Ustaz Rahmat. Terusin apanya? 3 amalan nolak bencana. Nah sekarang 3 amalan yang ngundang bencana. Minum dulu ya. Ngundang bencana. 1. Asyirku billah, perbuatan syirik, kontan, ngundang bencana. Kontan Ustaz? Surat Maryam, surat 19, ayat 90-91. Yang punya Quran buka, biar ngerti. Syirik itu kontan, ngundang bencana. Hati-hati, mobil khusus ujung-ujung tahun begini nih. Surat 19, 90-91. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا. Udah ketemu belum? تكاد السماوات يتفطرن منه, hampir-hampir langit pecah. Wa tansyaqul ardu, bumi kebelah. Wa takhirul jibalu hatta, dan gunung-gunung goncang. Lihat ini, Allah ngasih tahu ini makhluk-makhluk Allah yang gede-gede marah semua. Langit, bumi, gunung. Kenapa? Anda aulir rahmani walada, ketika manusia lancang bilang Allah punya anak. Ayat ini sering-sering sampaikan ya, mobil khusus kalau tanggal ujung nih deh, Desember begini. Yang lebih gilanya lagi udah sering kali diingetin. Biarkanlah itu agama mereka, tapi sekarang karena alasan toleransi pakai selawatan lagi di sana. Kalau Anda ngobrol sama orang-orang Aceh, kenapa terjadi tsunami kayak begitu? Banyak yang mereka ngakuin tanggal 25 Desembernya, kejadian tanggal 26. Tanggal 25-nya mereka ikut-ikutan tuh pawai begituan. Kalau Anda tanya sama orang Palu, kenapa terjadi tsunami yang gak masuk akal kayak begitu? Maka mereka mengatakan bahwa mereka akan mengadakan Palu Nomoni. Maka jangan main-main. Syirik tuh, hotel lima rahmati Allah. Nggak usah Allahnya, makhluknya marah itu. Langit, bumi, gunung, goncang. Hanya gara-gara manusia ngomong Allah punya anak. Ini hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sekarang malam tahun baru ini banyak sekali kepala daerah menyampaikan tidak usah ada hura-hura, nggak usah ada pesta foya, tidak usah ada musik-musik, maka muhasabah di masjid. Bahkan wakil wali kota Palu, vokalis band Ungu, Pak Pasha, sekarang udah ngomong begitu. Bayangin aja coba tuh. Maka yang hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang orang band aja sudah kapok, masa kita masih mau gituan? Ketatan membawa selamat.
perbuatan sia-sia membawa sengsara. Satu, amalan yang spontan, langsung mengundang bencana, syirik. Yang kedua, ihwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, durhaka pada orang tua. Durhaka sama orang tua langsung kontan membuat azab Allah datang. Surat 17 ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Ketemu surat 17 ayat 23 24. Wa qadha rabbuka, Allah tetapkan menjadi kepastian dari Allah, alla ta'budu illa iya, jangan kalian menyembah kecuali pada Allah, syirik enggak boleh. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua harus baik. Sama, kalau tadi syirik akan membuat Allah murka, kalau nyakitin hati orang tua Allah murka. Imma yablughanna indaka, ketika sampai dia hidup bersamamu, mereka sudah tua, jompo, ahaduhuma, salah satunya, au kilahuma, atau dua-duanya sudah lanjut usia, sudah jompo. Fala taqul lahumā uff, jangan pernah berkata sama orang tua. Wabil khusus, kalau orang tua sudah lanjut usia dan mulai sensitif, jangan pernah ngomong Waghfir lahumā janaha zulli, meski kalian lebih pintar daripada orang tua kalian, meski kalian lebih kaya daripada orang tua kalian, meski kalian lebih modern daripada orang tua, tapi kalau di hadapan orang tua, pesan Allah, rendahin diri. Bukan rendahin hati, rendahin diri. Wa qur rabbirhamhumā, dan banyakin doa ini. Rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Ini doa, Masya Allah, yang ngajarin bukan sunnah Rasulullah, yang ngajarin Allah langsung lewat ayat ini. Katakan, ya Allah, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana ia menyayangi kami di waktu kecil. Maka ini pesan Allah, jagain. Pengen tahu nggak? Kalau durhaka sama orang tua, azabnya spontan. Pengen tahu? Dalilnya adalah malin kundang. Tapi kalau masih pengen tahu ayatnya, durhaka sama orang tua azabnya kontan, surat 46. Udah belum? Ayat 17. Ketemu belum? Sudah? Ingat tadi ya, di ayat 23 surat 17 Allah bilang jangan ngucap atau ngucap dalam bahasa Arab sama orang tua. Ini ada orang ngomong juga nih sama orang tuanya, ngomong lihat ini. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghisanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haq wa yaqulu ma haza illa asatirul awwalin. Dan orang yang berkata kepada orang tuanya ngebantah orang tuanya, apakah kalian berdua memperingatkan padaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Orang tuanya ngomong, nak sholat, nak rajin ngaji, nak bayar zakat, nak berangkat haji. Ini anaknya kagak mau. Emangnya saya bakal rugi kalau saya
Enggak ngerjain itu semua. Orang-orang sebelum saya udah banyak tuh yang mati. Mereka dibangkitkan apa enggak? Lanjut ayatnya. Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu, lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan pada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Lalu anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Ini mah cuma mitos, Pak, Bu. Kalau nggak sholat, maka hidup sengsara, mitos. Kata anak modern. Ini lihat nih, jawaban Allah. Begitu anaknya ngebantah ngomong A, ayat 18. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Mereka itu anak-anak yang ngebantah sama orang tua adalah orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab. Berani bantah sama orang tua adalah orang yang pasti terkena ketetapan azab. Bersama umat-umat dahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka sama orang tua jangan bantah. Wabil khusus dalam ketaatan. Hatta dalam kemaksiatan pun juga ihwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala harus tetap hormati orang tua meski kita enggak nurut. Saya ulang pada orang tua, meski orang tua nyuruh kita berbuat maksiat sekalipun, maka kita harus tetap hormat, tetap respect meskipun kita enggak usah nurut. Dalam surat Luqman tuh, in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk syirik padaku, maka jangan taat, tapi pergauli orang tua di dunia dengan cara yang baik. Tetap respect. Tetap respect sama orang tua. Meski dalam urusan syirik pada Allah. Syiriknya jangan taat, tapi tetap hormati. Itu ya. Amalan yang ngundang bencana Allah Subhanahu wa taala. 1, syirik. 2, durhaka. Nah, yang ketiga, wa ta'ala rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kontan ngundang bencana Allah, zina. Mobil khusus, nauzubillah, LGBT. Hati-hati. Wa ta'ala rahmati Allah, saya masih ingat Januari tanggal berapa tuh salat gerhana di sini. Saya khotibnya. 31. Tuh masih ada yang ingat. Khutbah Rasulullah SAW tentang gerhana. Ihwa, dengerin. Salah satu ciri datangnya hari kiamat, seringnya gerhana. Rasulullah 10 tahun di Madinah, salat khusuf itu cuma sekali. 10 tahun sekali. Tahun 2018, 31 Januari, saya khutbah gerhana di masjid ini. Malam. Tanggal 28 Juli, rahmati Allah, gerhana lagi. Jadi setahun 2 kali, bayangin. Rasulullah kalau salat gerhana, para perawi hadis menyampaikan Rasulullah seperti orang ketakutan, nyuruh semua orang datang ke masjid. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'in syahidtum, fa'in ra'aitumu zalik, kalau kalian dapati ada gerhana bulan atau gerhana matahari, fasallu, salat, wa kabbiru, takbir, wa tasaddaqu, sedekah, kemudian doa, banyakin. Kalau kalian lagi ngelihat gerhana, 4 amalannya, salat, takbir, doa, sedekah. Dan semua para sahabat ikut hadir sholat.
Sementara ikhwatal iman rahmati Allah kaum muslimin sekarang, kalau ada ajakan sholat gerhana, malas bawaannya. Dengerin, tanggal 28 Juli terjadi gerhana di Indonesia, gerhana bulan. Banyak umat Muhammad yang nggak sholat. Tahu apa yang terjadi? Nggak usah lama-lama, sehari setelahnya, hanya hitungan belasan jam, langsung Lombok. Musibah Allah kirim. Catat tanggalnya, 28 Juli gerhana, 29 terjadi Lombok langsung. Ini nih, saya pengen sampaikan khutbah gerhana Rasulullah. Rasulullah SAW ketika khutbah, tiba-tiba Rasul teriak begini, Ya umat Muhammad, Ya umat Muhammad, Ya umat Muhammad, Hai umat Muhammad, Hai umat Muhammad, Hai umat Muhammad. 3 kali Rasul sebut itu. Ma ahadun aghyaru minallah, tidak ada yang lebih cemburu dibanding Allah. Apa pesan yang pengen disampaikan Rasulullah? Tiba-tiba Rasul bilang Allah Maha Pencemburu. An yazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Allah cemburu, Allah gemes, Allah kesel ketika Allah dapati ada hambanya laki-laki, hambanya perempuan berzina. Kalau Anda tanya kepada saya, apa urusannya Rasulullah kasih pesan ini dalam khutbah gerhana? Apa urusannya zina dengan gerhana? Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa zina itu ikhwatal iman akan kontan narik azab Allah, murka Allah. Langsung. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengerin, saya pergi ke Duri, Pekanbaru, dari Pekanbaru, Duri, Riau, dari Pekanbaru ke Duri, perjalanan kira-kira 4 jam. Panitianya yang jemput saya, Haji Abdul Ghaffar, udah ngobrol ngalor ngidur, tiba-tiba dia ngomong, saya ini selain ngurusin yayasan pendidikan, saya juga peternak Ustaz. Ternak apa? Sapi, apalagi kambing Ustaz, macam-macam. Terus saya ingin sampaikan kepada Ustadz tahu nggak sapi itu mahal karena apa? Karena dagingnya. Kalau makin berat dagingnya makin mahal. Benar Ustadz. Tapi sapi itu yang membuat mahal nggak cuma dagingnya. Sapi itu akan mahal kalau bersertifikat jelas. Siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, siapa canggahnya. Makin jelas dia keturunannya makin mahal itu sapi. Serius ini, serius Ustadz. Saya punya beberapa bersertifikat. Saya kira cuma Haji Abdul Ghaffar doang yang cerita begitu. Rupanya istri saya juga cerita. Waktu saya ceritain begini, istri saya ngomong. Umi juga waktu ngajakin anak santri ngelihat equestrian, peternakan kuda yang mahal-mahal. Di puncak tuh ada kuda yang hotel rahmati Allah ratusan juta. Bahkan yang paling disukain anak-anak, yang paling gagah itu harganya 21 miliar. Lebih mahal daripada Ferrari dan Lamborghini. Bahkan saya cari di YouTube, ada itu hotel rahmati Allah, satu kuda harganya 1 triliun 70 juta US dollar. Gak masuk akal harganya. Tapi hotel rahmati Allah, waktu istri saya ngomong, saya nanya kenapa Mi? Kok harganya sampai 21 miliar? Itu juga yang Umi nanyain. Jadi waktu ngeliat itu kudanya gagah, hebat. Itu penjaganya bilang ini juara di event nasional ini, di internasional ini, juara banyak. Tapi yang menarik kata istri saya adalah waktu Umi nanya Bi, hama itu penjaga, ini kuda bersertifikat Bu. Sertifikat apa? Bapaknya ketahuan siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, canggahnya siapa, terus. Bahkan sampai belasan ke atas jelas nasabnya. Pikiran saya yang hotel rahmati Allah, Masya Allah, kuda aja, sapi aja, ngerti itu kalau kawin sembarangan hina. Tapi kalau makin jelas hotel rahmati Allah siapa nasabnya, maka dia semakin terhormat. Walaqad dara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami akan masukkan ke dalam neraka banyak sekali kelompok jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi mereka enggak paham dengan hatinya. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya penglihatan tapi mereka enggak memandang dengan penglihatan itu.
walahum azanun la yasmaunu biha. Mereka punya telinga tapi mereka enggak dengerin. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina lagi dari hewan ternak. Mananya hewan ternak aja tahu bahwa zina itu hina. Tapi manusia ihwatal iman rahmati Allah banyak yang nganggap remeh pernikahan. Nih, data yang lebih gila lagi dari Haji Abdul Ghaffar. Ustadz, kambing tuh Ustadz, dia ngelahirin dalam 2 tahun bisa 3 kali. Kambing. Sekali ngelahirin bisa banyak anaknya. Saya nggak pernah ngeliat, kan saya suka ngegedein anak kambing sampai dia gede. Kalau dia keturunan yang bagus, saya nggak jual supaya dia bisa produksi lagi. Kambing tuh Pak, satu jantan bisa sampai 40-60 betina. Maka pada kalah tuh sama kambing. Libidonya dahsyat, hebat kambing. Maka yang iman, kalau ini jantan yang dari lahir gede, maka dia bawaannya pengen kawin mulu. Tapi seumur umur, kata Haji Abdul Ghaffar, seumur umur saya dapatin kambing ini, maka begitu dia udah gede, dia doyan kawin, seumur umur saya belum pernah ngelihat itu kambing mau berhubungan dengan bundanya, nggak pernah ada cerita. Jadi maknanya kambing pun ngerti incest itu hina. Kambing ngaji di mana itu dia? Coba yang hotel rahmati Allah. Ini fakta nih. Beneran itu terjadi? Bener Ustadz, seumur umur saya ternak kambing nggak ada cerita. Ada incest nggak ada cerita itu. Kalau incest saja kambing ngerti hotel rahmati Allah, maka dahsyatnya lagi seumur umur belum pernah saya lihat di sapi, di kambing dan lain-lainnya jantan suka sama jantan, betina suka sama betina, nggak pernah terjadi. Maka ayat ini benar. Ulaika kal an'am, mereka yang masuk neraka itu seperti hewan ternak kata Allah. Bal hum adall, bahkan mereka lebih hina lagi. Coba hitung-hitung. Lombok, Palu, Anyer. Maka 3 tempat musibah yang terakhir ini terjadi ihwatal iman. Itu adalah tempat yang kira-kira wisatawannya banyak. Dan yang ini nih nggak bisa difilter, perzinahan, LGBT nggak bisa difilter. Maka di tempat-tempat kayak begitu Allah kirim bencana, musibah terjadi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dah, udah jam 9. Baik. Terima kasih Ustaz Abdul Ghafar sudah mengisi kajian kita. Tadi kajian kita ada beberapa 3 masalah yang mengenai musibah. Mungkin yang bisa yang lain, mudah-mudahan dicatat tadi hal-hal yang mengenai musibah, ya, Allah dan hal-hal yang bisa menjaga musibah. Baiklah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Selanjutnya sebelum kita membaca doa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sekaligus memotivasi kepada kita semua agar kita juga mengajar mendidik anak kita berdoa. Sambil sekalian kita bersedekah. Mohon juga kotaknya diedarkan, kotaknya diedarkan. Silakan kita berdoa, kotaknya diedarkan. Kotaknya satu-satu ya, di depan saja, karena ada masing-masing kotak. Gak ada pertanyaan, gak ada pertanyaan jawab ya. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua pengurus Al Syarif, Ketua Bapak Terima kasih juga kepada kita, Pak Studi Wibowo yang sudah memberikan pada kita amalan, bencana dan 3 amalan mengenai mengaji. Sebelum kita menyimak murojaah, saya dari Ibu khususnya besok majelis Maula jam 8.30 untuk kita bersama-sama sholat tasbih muhasabah, kemudian dengan melanjutkan tahfidz Quran, teori dan prakteknya. Insyaallah Al-Quran adalah syifa obat bagi kita. Materinya mau dikirim nggak? Umumin nomor WA antum, ntar anak kirim. Umumin nomor WA antum, kalau mereka pada minta ke antum. Kita tinggal bikinin grup. Ada grupnya belum? Ada semuanya. Nomor antum belum? Nomor antum. Browser. Kita kirim kantum ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Materi 3 amalan tadi, penolak bencana dan pengundang bencana, saya mau ngirimin langsung ke nomor WA kalian. Mau nggak kira-kira? Ya mau angkat tangan. Nah, kirim pesan ke nomor Ustadz Rahmat ya. Umumin Ustadz. Catat nomornya Ustadz Rahmat. Sabar dulu, bentar. Nomornya 0812 88 50 536. Saya ulangi 0812 8850 536. Kirim ke nomor itu, nomor antum, Seramir, masjid. Kirim ke nomor itu, tulis, Assalamualaikum, Ustadz Rahmat yang ganteng. Minta materinya Ustadz Bobi kajian duha tadi. Terus kasih nama antum ya. Insyaallah nanti semuanya dapat materi tadi. Dan sebarluaskan tuh. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita semuanya. Ada yang mau nanya tadi itu, Mik? Iya, mohon maaf Ustaz. Ya. Tadi amalan yang ketiga adalah istighfar ya untuk menolak bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kalian semua selama tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya sering ajar jamaah, kita hadirkan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghafidnya. Jika kita sungguh-sungguh bersalawat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah untuk kembalikan ruhnya hadir bersama-sama kita. Apa itu? Benar, ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa'aksiru fihi salatan alayya, fa inna salatakum tablughuni. Wahai umatku, hari terbaik buat kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyak di hari Jumat itu salawat padaku. Jadi amalan diajarkan Rasulullah di hari Jumat perbanyak apa? Salawat. Karena salawat yang kalian bacakan itu sampai padaku. Maka sahabat yang mendengar ngomong begini, Ya Rasulullah, kaifa tasilu salatuna ilaika wa qad aramta? Bagaimana caranya salawat kami sampai padamu kalau engkau sudah tiada, engkau sudah wafat? Maka jawaban Rasulullah, Innallah harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Allah haramkan bumi ini memakan jasad para nabi. Seolah secara implisit Rasul mengatakan, aku tidak pernah mati. Maka perbanyak salawat, karena salawat kalian sampai padaku. Bahkan hadis riwayat Abu Daud, Rasul ngomong begini, Man salima alayya raddallahu ilayya ruhi hatta arudda ilaihi salam. Siapa yang mengucap salam padaku, mengucap salam pada Rasulullah seperti gini salamnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itu yang salam yang kita baca dalam tahiyat kan. Siapa yang mengucap salam padaku, raddallahu ilayya ruhi, Allah akan kembalikan ruh pada diriku. Hatta arudda ilaihi salam, hingga aku membalas salamnya. Maka kadang-kadang kalau kita lagi selawat, saat kita lagi salam, wabil khusus kalau lagi kita melintasi depan kubur Rasulullah di Masjid Nabawi, kadang-kadang kalau kita mengucap Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh,
seperti merinding begitu. Seolah Rasulullah lagi di hadapan, seolah lagi dibelai-belai kepala kita sama Rasulullah. Maka itu salawat dan salam pada Rasulullah sampai dan Rasulullah hadir. Maka nikmati kalau pengen berjumpa dengan Rasulullah, perbanyak salawat dan salam padanya. Gitu ya Bunda. Ya silakan. Ini sampai jam berapa mungkin ngaji? Sampai jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang hancur itu pilah-pilah. Penduduk di sana ya tenang aja. Jadi nggak ada seolah-olah nggak ada bencana. Masih sholat, aktivitas biasa. Yang buat terjadi dagang, yang kosongan, relawan-relawan itu. Tapi yang kurang kaya fungsi semua. Bahkan di gunung-gunung dan FPI yang terdepan di sana. Belum ada yang ngasih bantuan FPI. Belum ngasih. Ya. Kemarin saya bergabung sama FPI soal dia kan sudah tahu data-data yang harus dikasih yang terutama. Ya. Jadi benar. Masjid musola ngerontok. Nah, tuh ada testimoni lagi. Nggak cuma di Banten, di semua tempat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau Anda ngelihat bencana terjadi, lihatin masjid mesti pada utuh. Musola juga gitu. Nggak cuma di Palu yang saya sebut di masjid di pantai Talise itu. Semua di pantai itu ada di daerah Loli, di segala macam. Masjid masih pada utuh. Yang lucunya lagi, tadi saya sebut di pantai Talise ini masjid yang di depan bibir pantai. Ini ada hotel gede. Hotel Mercure, bintang 4. Mercure-nya roboh. Musola kecil di sampingnya, warna hijau, masih utuh. Musolanya kecil, masih utuh. Jadi, ayo dah. Nggak perlu Allah tunjukkan lagi kekuasaannya sama kita ya. Jadi taat aja. Baik, jemaah sekalian rahmatullah, sebelum kita tutup berdoa, kami informasikan kepada jemaah esok hari tanggal 31 hari bersama teman-teman semuanya yang akan nanti bagi jemaah yang belum hadir bisa hadir pukul 4 Isya, kemudian nanti pukul 3 akan ada jam lain. Silakan kita yang mengikuti ambil ataupun di tempat kita masing-masing kita menghormati masing-masing kita seperti yang disampaikan tadi untuk menghafal kita tidak kepada Allah. Dan kita akan menyerahkan bantuan untuk Arif. Anda silakan langsung Arif untuk kegiatan esok hari. Silakan untuk ke depan. Silakan. Silakan untuk bantuan kegiatan. Silakan Pak Dani untuk menyerahkan bantuan ini. Kegiatan untuk kegiatan besok hari. Sini ke sana. Ikut juga. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami informasikan yang akan melakukan umroh insyaallah tanggal 30 Januari dari umroh sudah pilih kemarin. Insyaallah Ada 20 orang. Silakan Bapak. Insyaallah. Buat ya muslimin yang lapang rezekinya nanti tambahin jumlah umrohnya ya, ikutan. Mudah-mudahan nanti masjid ini bisa ngeberangkatin 100 orang umroh. Jadi jemaahnya nanti bergiliran semuanya ya. Kalau umroh sama saya mah gratis Rahmat. Tapi kumpulnya di depan Masjidil Haram langsung. Ntar saya yang pimpin. Sama Sehadat tuh daftarnya. Baik kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم سلم أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم بارك لأمة محمد اللهم ارض عن أمة محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian jemaah sekalian yang boleh kita bersama-sama berdua. Mudah-mudahan hari ini kita berkah. Akhirnya mari kita akhiri acara kita berjalan. Alhamdulillah rabbil alamin subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.